Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwarti, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Kaur yang diselenggarakan oleh BPSDM Bengkulu. Hari ini akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan resum pada materi anti korupsi. Kerja keras, seorang guru juga harus bisa memberikan contoh kepada peserta didik dengan berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawab. Keadilan. Ketika melakukan penilaian, kita seorang guru juga harus bersikap adil dengan menyamaratakan tanpa melihat latar belakang peserta didik. Tanggung jawab. Seorang guru harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Misalnya membuat RPP pada awal semester dan mengoreksi tugas-tugas peserta didik yang sudah dikumpulkan. Kesederhanaan. Jiwa kesederhanaan juga harus tertanamkan pada peserta didik maupun guru. Contohnya misalnya adalah tidak boros dan tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian maupun memakai perhiasan. Kemandirian. Sifat mandiri juga harus dimiliki oleh peserta didik maupun guru, tidak bergantung kepada orang lain, berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kedisiplinan. Kita sebagai guru juga harus bisa menjadi contoh bagi anak didik kita, bagi peserta didik kita, dengan cara datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Kejujuran. Kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan bagi anak didik kita, baik dari ucapan maupun perbuatan, dengan cara memberikan pembelajaran kepada anak didik kita agar tidak mencontek ketika mengerjakan ujian, ulangan harian, dengan mengerjakan secara bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Berani, yaitu karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik maupun guru, yaitu berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, berani menolak kejahatan. Peduli, kita sebagai guru juga harus bisa memberikan contoh kepada peserta didik tentang sikap kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah, misalnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai nilai-nilai dasar anti korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang bangun sistem integritas. Jiwa anti korupsi harus tertanamkan pada semua orang. Anti korupsi dapat terlaksana jika kita memiliki sadar anti korupsi dan sadar harus memiliki keyakinan jauh dari korupsi dan memiliki bangun sistem integritas. Tujuan kita mempelajari bangun sistem integritas yaitu agar kita dapat mengatasi atau menghindari diri dari korupsi, dan bagaimana cara kita membangun lingkungan yang kondusif dan dapat menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi sehingga dapat menutup kesempatan korupsi bagi semua orang, baik pada instansi, organisasi, dan lainnya, sehingga terciptalah yang namanya pembangunan sistem integritas. Bagaimana sih cara kita menginternalisasikan anti korupsi pada diri kita? Yaitu dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan dari dalam keluar dan pendekatan dari luar ke dalam, di mana kedua pendekatan ini akan maksimal jika digabungkan. Yang pertama yaitu lingkungan yang berintegritas, lingkungan yang positif. Artinya kita harus membiasakan diri berada pada lingkungan yang positif yang membawa kita ke dalam hal-hal yang positif, tidak melakukan korupsi. Proteksi integritas yaitu lingkungan negatif, yaitu kita bagaimana caranya melindungi diri kita, memproteksi diri kita dari hal-hal yang negatif. Jangan sampai ada jiwa-jiwa korupsi terdapat pada diri kita. Yang ketiga yaitu perubahan sistem nilai, berupaya menghapus nilai negatif dengan yang positif. Artinya jika dalam diri kita sudah ada nilai-nilai jiwa korupsi, maka segera hapus dengan jiwa-jiwa anti korupsi. Bangun sistem integritas ada 3. Yang pertama adalah reframing culture, yang kedua shading of integrity, yang ketiga adalah sistem integritas organisasi untuk menjaga individu yang berintegritas. Reframing culture yaitu upaya kita mengubah orientasi dari perilaku korupsi berbentuk kolusi, yaitu unsur-unsur yang berbentuk kolusi baik dari perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma, yaitu bagaimana cara kita
kita mengubah perilaku negatif pada korupsi diubah menjadi perilaku yang positif untuk diri kita. Contohnya saja adalah nilai-nilai negatif yang ada pada korupsi kita ubah menjadi nilai-nilai positif yang kita ubah ke dalam gotong royong. Contohnya adalah budaya perilaku, yaitu kita lakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang menjadi lebih baik. Yang kedua adalah ucapan, ajakan bersama-sama. Contohnya adalah bersama kita melawan korupsi. Yang ketiga adalah emosi, di mana menyukai kebersamaan, senang saling membantu bagi teman-teman yang mengalami kesusahan. Yang keempat adalah pikiran, mempunyai persepsi bahwa bersama-sama lebih baik atau mudah. Shedding of integrity, yaitu upaya kita untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan dan budaya integritas, di mana di sini kita harus bisa menanamkan pola pikir, nilai-nilai anti korupsi dalam jiwa kita sehingga dapat membentuk perilaku serta kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari bahwa anti korupsi harus tertanam dalam diri kita. Yang harus menjadi poin penting di sini ada 3. Yang pertama adalah koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Contohnya misalnya kita sedang berada di luar kantor. Yang kedua adalah koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Contohnya ketika kita sedang sendiri, sedang kalut, sedang panik. Yang ketiga yaitu koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan cara di luar perkiraan atau disebut dengan wow effect. Contohnya saja misalnya tidak seperti biasanya mengirimkan kue, ulang tahun, atau makanan ringan. Nilai-nilai integritas yang ada dalam diri kita harus kita tanamkan, harus kita internalisasikan di lingkungan kantor kita, di organisasi kita, sehingga akan tercipta nilai-nilai anti korupsi. Kita harus berjuang untuk memastikan terciptanya integritas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja kita, mengupayakan agar integritas menjadi budaya di lingkungan kantor kita, di organisasi kita, mengupayakan agar integritas hadir dalam kehidupan keluarga maupun organisasi. Sistem integritas yang sudah ataupun yang akan dibangun merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas, seakan terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan lingkungan. Sistem integritas yang kuat di organisasi sebagai pengendali dan penyelaras akan berjalan secara efektif ketika diikuti kesediaan seluruh elemen organisasi. Demikianlah tugas dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.